Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Susilawati. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari makalah saya yang berjudul Pengertian Hukum Islam, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Baiklah, yang pertama di sini adalah pengertian hukum Islam. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum atau mukallaf, yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Maksud kata seperangkat peraturan di sini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas atau analogi adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Fungsi hukum Islam. Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dengan hukum Islam bukan hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW 610 Masehi sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal atau bulan ketiga Hijriah tahun Gajah. Setelah ibunya meninggal, beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal, kemudian ia dibesarkan oleh pamannya Abi Thalib yang mengajari dia bagaimana untuk berdagang. Di masa mudanya, ia menjadi murah hati, cinta damai, mendukung kebenaran dan keadilan, sehingga beliau dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Pada usia 25, Nabi Muhammad menikah dengan seorang janda kaya bernama Khadijah yang 15 tahun lebih tua dari usianya, dan memiliki hubungan keluarga dengan dia. Khadijah tertarik dengan Muhammad karena ia adalah orang yang mulia, jujur, dan bisa diandalkan. Yang kedua adalah periode Khulafaur atau Rasyidin. Urgensi khulafa atau khalifah untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin bangsa atau kepala negara Islam. Dasar hukum yang mendukung urgensi kemunculan khalifah yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30.
Tugas utama seorang khalifah untuk menjaga kesatuan umat dan mempertahankan negara untuk menjaga keamanan dan batas negara. Yang ketiga adalah periode pembentukan, pengembangan, dan kodifikasi hukum Islam atau fiqh. Periode ini mulai pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah yaitu 662 sampai 750 Masehi dan mencapai puncak perkembangannya di era Khalifah Abbasiyah yaitu 750 sampai 1258 Masehi. Dalam era ini lahirlah ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan fiqh, beberapa teori hukum yang masih digunakan sampai sekarang. Yaitu yang keempat adalah masa kelesuan atau pemikiran. Sejak awal abad keempat Hijriyah, hukum Islam telah berhenti berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran para ahli sebelumnya. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar tetapi hanya soal-soal kecil yang disebut soal furu atau ranting. Faktor yang menyebabkan yang pertama adalah kesatuan wilayah Islam telah retak dan munculnya negara baru membawa ketidakstabilan politik. Yang kedua, orang tidak bebas mengemukakan pendapat, tinggal memilih atau ittiba dan mengikuti atau taklid saja. Pecah kesatuan kenegaraan menyebabkan merosot wibawa pengendalian hukum. Terjadinya kelesuan berpikir karena para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan akal yang merdeka. Yang keempat, masa kebangkitan kembali, yaitu pada abad ke-19 sampai dengan sekarang. Timbulnya seorang mujtahid besar yang namanya Ibnu Taimiyah, yaitu pada tahun 1263 sampai 1328 dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah 1292 sampai 1356, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab 1703 sampai 1787, Jamaluddin al-Afghani 1839 sampai 1897, terutama di lapangan politik. Cita-cita Jamaluddin mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh 1842 sampai 1905, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935. Baiklah, hanya ini kesimpulan yang dapat saya berikan dari makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.